Oke. Assalamualaikum. Eh, iku wis direkam Ais. Lu, ya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mau hadir untuk pemaparan materi dari kelompok saya dengan izin Fatur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan penerapan bahan pangan dalam meningkatkan mutu pangan tradisional pada makanan kerupuk udang dan drum. Monggo dilanjut Bapak Is. Ini untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu Faizatur Rahman 22141221003 dan saya sendiri Khairul Nisa 221412210007. Selanjutnya Bapak Is. Di sini kami akan membahas tentang kerupuk udang, brem, karakteristik fisik dan kimia dari kerupuk udang, karakteristik fisik dan kimia dari brem, dan juga hubungan dan peran tambah pangan pada brem dan kerupuk udang. Yang pertama yaitu kerupuk udang. Kerupuk udang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan tepung tapioka dan udang yang ditumbuk halus, yang diberi bumbu, rempah, dan menambah rasa. Untuk kerupuk udang sendiri berasal dari Sidoarjo. Bahan utama dari kerupuk udang ini yaitu udang. Prosesnya sendiri dari tepung yang menjadi adonan tepung, setelah itu ditambah bumbu-bumbu. Setelah tercampur sempurna, dikukus dan diiris tipis-tipis. Setelah itu dijemur hingga kering. Untuk penjemuran sendiri dilakukan di bawah terik matahari, biasanya sekitar 2-3 hari. Tapi hasil dari pengeringan itu masih merupakan bahan setengah jadi. Jadi sebelum dikonsumsi, kerupuk udang kering yang setelah terjadi proses pengeringan itu digoreng kembali sebelum dihidangkan. Menurut BPOM sendiri, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, pada tahun 2020, pengertian dari kerupuk udang adalah produk yang dibuat dari jamur udang dengan pati tapioka, sagu, atau pati lainnya dengan atau tanpa penambahan gula, garam, bumbu, dan kemudian digoreng. Untuk takaran penyajian kerupuk udang sendiri seminimal 20 gram. Pokoknya antara 20 gram sampai 40 gram.
40 gram, mohon maaf, di setiap harinya. Seperti yang ada di gambar, nilai kandungan gizi menurut BPOM per 100 gramnya itu untuk energi totalnya 497,75, untuk lemak totalnya 25,1 gram, dan untuk lemak jenuhnya itu 18,2 gram per 100 gram. Untuk proteinnya sendiri 5,12 gram per 100 gram. Untuk karbohidrat totalnya itu 62,93 gram per 100 gram. Untuk gulanya itu 3,4 gram 100 gram kerupuk udang, dan untuk garamnya itu 1209 gram per 100 gram kerupuk udang. Selanjutnya Bapak isi. Selanjutnya ada karakteristik fisik dan kimia kerupuk udang. Untuk karakteristik fisik dari kerupuk udang itu ada dua, yaitu daya kembang dan tekstur. Daya kembangnya ini itu banyak dipengaruhi oleh tepung tapioka yang mengandung pati. Maaf. Seperti yang kita tahu, untuk pati sendiri itu kan dia mengandung amilosa dan amilopektin yang bersifat pengembangan. Semakin
banyak tepung tapioka, maka daya kembang dari kerupuk udang sendiri akan semakin membesar. Untuk tekstur sendiri itu terjadi saat penggorengan, yaitu adanya penguapan air dalam bahan yang mendesak air untuk keluar sehingga membentuk gelembung dan terjadi penguapan air serta pemecahan granula pati. Itu juga yang menyebabkan daya kembang si kerupuk udang itu dia dapat mengembang gitu. Untuk karakteristik kimia sendiri dari kerupuk udang itu ada tiga: kadar air, kadar abu, sama kadar protein. Kadar air ini disebabkan adanya protein yang terkandung dalam daging udang, dan kadar abu itu semakin tinggi udang yang ditambahkan, maka kadar abunya semakin meningkat. Yang ketiga ada kadar protein. Kadar protein pada kerupuk udang ini itu dia dari si daging udang, yang mana untuk protein dalam daging udang sendiri ada 18%. Sedangkan pada tepung paku tapioka itu kadar proteinnya ada 0,5%. Maka dari itu, kalau dalam pembuatan kerupuk udang, jika penambahan daging udang itu banyak, maka proteinnya pada kerupuk udang itu semakin meningkat. Selanjutnya, Mbak Faiz.
Selanjutnya ada hubungan dan peran BTP pada brum dan kerupuk udang. Untuk bahan tambahan makanan sendiri itu dia sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki nilai gizi, mempertahankan kesegaran, memperoleh cita rasa yang diinginkan, dan membantu pengolahan. Untuk bahan tambahan makanan sendiri itu tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan bahan bahan makanan tersebut tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut. Dua hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan klasifikasi atau golongan besar dari bahan tambahan makanan. Menurut buku teknologi Pilot 1 yang disusun oleh Duyari BKK menyatakan bahwa saat ini sudah hampir 2000 jenis aditif makanan yang tercatat dalam daftar Generally Recognized as Safe atau secara umum dianggap aman yang dikeluarkan oleh Badan yang Mengontrol Keamanan Bahan Aditif di Amerika. Bahan aditif tersebut yang menurut daftar Generally Recognized as Safe itu ada garam dapur, cuka, gula merah, dan soda kue yang sudah sejak berabad-abad digunakan dalam makanan atau ditambahkan dalam makanan. Untuk BTP sendiri itu dibenarkan penggunaannya jika ditujukan untuk keperluan mempertahankan nilai gizi makanan untuk konsumsi segolongan orang tertentu yang memerlukan makanan diet untuk mempertahankan mutu atau kestabilan makanan dan atau juga untuk memperbaiki sifat organoleptiknya. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini ada bahan tambahan pangan yang terkandung dalam kerupuk udang itu ada dua, yaitu garam. Garam ini ditambahkan untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi kadar air pada kerupuk udang. Adanya penambahan garam ini dia digunakan untuk mengikat air-air yang terkandung dalam kerupuk udang. Seperti itu. Yang kedua ada penyedap. Penyedap yang digunakan itu seperti yang sering kita gunakan yaitu monosodium glutamat atau MSG atau micin. Nah, itu digunakan sebagai penyedap untuk meningkatkan rasa umum dan kesegaran dari kerupuk udang itu sendiri.
Sedangkan dalam drum itu ada 3 bahan tambahan yang digunakan, yaitu pengembang. Pengembang yang ditambahkan dalam drum itu ada soda kue. Soda kue ini ditambahkan dalam drum padat sebagai bahan pengembang. Yang kedua ada perasa. Perasa sendiri yang digunakan itu sari buah jeruk. Penambahan sari buah jeruk sendiri itu untuk mempengaruhi rasa dan aroma brem padat. Yang ketiga ada ragi. Ragi digunakan seperti yang dijelaskan dalam di depan tadi, yaitu brem itu hasil fermentasi dari beras ketan. Nah, itu dia kan jadi memerlukan ragi untuk proses fermentasi seperti itu. Yang biasanya ragi itu untuk produksi brem padat. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Apakah ada pertanyaan selain pertanyaan dari Nada? Izin bertanya, Mbak. Perkenalkan saya Alicia Sintanuria. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan dikatakan brem itu terbuat dari beras ketan ya. Nah, saya mau tanya, selain dari beras ketan itu apa bisa digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan brem? Terus kalau bisa, kira-kira perbedaannya itu apakah ada perbedaan dengan brem yang pada umumnya gitu atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman, mungkin saya akan membantu jawab dari pertanyaan Mbak Nada terlebih dahulu. Untuk Mbak Nada tadi kan tanya kenapa brem yang habis dibuang ikan dan biarkan di ruangan itu agak lembek dan gak sepadat di awal. Kalau untuk pertanyaan itu terjadi karena adanya perubahan suhu dan kelembapan. Jadi
yaitu mempengaruhi tekstur dan kualitas dari brem. Maka disarankan kalau untuk brem itu dia ditutup untuk penyimpanan ya, itu ditutup dan ditaruh di tempat yang kering dan sejuk. Dan untuk mengkonsumsinya itu kalau bisa langsung, tidak perlu menunggu lama-lama seperti itu. Kalau untuk berhubungan dengan karakteristik kimianya itu, kalau dari yang saya ketahui itu tidak terkait dengan karakter kimia si brem sendiri. Itu penyebab lembekan dari teksturnya itu disebabkan oleh dan kelembapan yang ada di luar dari lingkungan si penyimpanan seperti itu, Pak. Mbak Nat, apakah Mbak Nat bisa menerima jawaban atau Mbak Fatis mau? Saya ada sedikit tambahan. Jadi, brem dapat meleleh ketika masuk mulut itu berkaitan dengan fase dan suhu yang sudah dijelaskan oleh Ica. Brem itu mengandung air dan ketika suhu di proses pemasakan itu meningkat, air dalam brem akan mulai mencair. Proses pemasakan juga dipengaruhi oleh sifat kimia dari bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan brem seperti air dan gula, juga ragi yang menjadi komponen pembuatan brem. Lalu, faktor seperti kandungan air dan gula yang ada saat proses fermentasi berpengaruh pada tekstur dan kelembutan brem. Ketika semakin lama proses fermentasi, maka tekstur brem akan semakin lembut. Jadi, terutama ketika fermentasinya dilakukan secara terbuka atau terpapar udara dan suhu yang lebih tinggi, itu akan menyebabkan tekstur brem menjadi lebih lembut, tidak padat seperti brem yang sudah komersial. Ya, terima kasih. Lalu saya izin menjawab pertanyaan Alicia mengenai apakah ada bahan baku yang digunakan untuk membuat brem selain beras ketan. Jadi sebenarnya ada bahan baku yang digunakan selain beras ketan untuk membuat brem, seperti bahan dari singkong atau ubi. Nah, jadi nanti perbedaannya itu ada di varian rasa, warna, dan tekstur brem. Seperti contoh, brem yang terbuat dari beras ketan hitam, nanti hasil akhir dari brem ini akan memunculkan warna brem yang agak hitam atau agak gelap karena disebabkan dari karakteristik beras ketan hitam yang menjadi bahan baku pembuatan brem tersebut. Itu Mbak Asia, apakah pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin dari Mbak Clara dan Mas Didi tidak ada pertanyaan karena kan waktu Google sudah habis. Jadi mungkin
bisa kami akhiri untuk presentasi hari ini. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dalam presentasi hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.